kami di sini dari kelompok 2, kelompok 5. Kami di sini akan membahas materi tentang struktur kota. Dan mari kita kenalkan. Saya perkenalkan, nama saya Adina Baktilasana Putra, anak ketiga dari Bupati Utara. Saya Alina. Saya Najwa Putri. Saya Sanina Piani. Saya Wulan Kristianti. Tanpa banyak bicara, kita langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Wulan. Ulan geser sini, Lan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kota. Ada yang tahu nggak sih struktur kota itu apa? Nah, struktur kota itu sebuah kota yang selalu mengalami perkembangan struktur wilayahnya, baik karena pengaruh penambahan penduduk alami maupun peningkatan di bidang teknologi. Menurut Yunus, pada 2006 terdapat banyak teori mengenai struktur kota, antara lain teori konteks, teori sektoral, teori konseptual, dan teori pusat kegiatan banyak. Nah, struktur kota juga termasuk pola susunan ruang kota yang terbentuk dari interaksi antara berbagai faktor, seperti faktor kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Nah, kegiatan ekonomi itu di struktur kota ada 3. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nah, produksi itu adalah rangkaian kegiatan di mana membuat sebuah barang atau melahirkan nilai produk hingga menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua distribusi. Nah, distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Nah, yang ketiga konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Oh, ngerti nggak? Ya. Enggak. Ulang. Ulan pelan-pelan aja. Hah? Bilangnya satu poin. Ulang. Kan tadi di struktur kota itu ada kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Nah, di kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, yang pertama produksi. Produksi itu rangkaian kegiatan di mana membuat sebuah barang atau melahirkan nilai produk hingga menghasilkan barang atau jasa. Nah, yang kedua ke distribusi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak konsumen kepada pihak produsen kepada pihak konsumen. Nah, yang ketiga konsumsi. Konsumsi itu kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Jadi Anak aing murah. Kalau Langsung saja izin bertanya. Jadi pada intinya struktur kota itu apa? Pada intinya struktur kota itu apa? kita butuh intinya aja, jangan Penanda itu penambahan penduduk alami, mau di bidang di bidang apa? pada intinya struktur kota itu apa? Intinya teh mengalami perkembangan karena adanya bidang teknologi, terus dengan cara adanya kelahiran angka kelahiran. struktur kota. Ngerti nggak?
Ngerti gak struktur kota maksudnya? Sepuluh, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi adanya perubahan antara di bidang industri maupun teknologi. Sama pengembangan. Nah, yang kedua di bidang sosial. Di sosial itu melakukan kegiatan kebersihan, penghijauan seperti gotong royong. Terus yang ketiga budaya. Budaya itu seperti tarian tradisional dan makanan tradisional. Terus yang keempat politik. Politik itu masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan penyangsuran kebijakan sebagai wujud partisipasi politik. Partisipasi politik itu dapat dijadikan sebagai alasan suatu parameter dalam penilaian tingkat ekonomi dan juga negara. Ngerti nggak? Selanjutnya teori konsepsi akan dibawakan oleh Alia. Geser sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konsentris. Teori konsentris, teori ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgess pada tahun 1925 yang mengatakan bahwa suatu kota akan berdiri atas zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona mencerminkan tipe penggunaan lahan yang terbuka. Jadi teori ini tuh menjelaskan tentang pembagian wilayah yang dimana awalnya dimulai dari pusat perkataan hingga pikiran yang membentuk sebuah lingkaran. Jadi kan ini berbentuk lingkaran ya? Ngerti? Oke, di sini saya akan menjelaskan setiap zonanya. Yang pertama ada zona pusat kegiatan. Zona pusat kegiatan atau Central Business District atau CBD, yaitu pusat segala kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan juga menjadi rute transportasi dari segala penjuru memusat ke zona ini sehingga memiliki aksesibilitas atau keterjangkauan yang tinggi. Jadi di zona ini tuh banyak sekali kawasan-kawasan atau bangunan-bangunan tinggi seperti mall, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Jadi di zona ini juga dijadikan sebagai rute transportasi yang memusat ke zona ini sehingga terlihat kota ini terlihat sangat ramai dan juga padat. Mengerti? Paham. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Yang kedua ada zona peralihan atau transition zone. Merupakan kawasan peralihan yang di dalamnya terdapat industri, perkantoran, dan juga pertokoan. Merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang terdapat kawasan kumuh atau slum area dan gate penampungan para pendatang baru dan penghuni sementara. Oleh karena itu di zona ini banyak kriminalitas dan juga kemiskinan. Jadi di zona ini tuh ada industri, ada pertokoan-pertokoan, tetapi pertokoannya itu sangat dekat dengan pemukiman-pemukiman sehingga terlihat sangat kumuh, dan juga setiap lahan industri itu dibagi dua dengan pemukiman-pemukiman sehingga terlihat sangat padat dan juga banyak kaum atau para pendatang baru yang menghuni di sini karena tidak mempunyai uang, jadi memanfaatkan toko-toko atau bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai. Jadi di sini angka kemiskinannya lumayan tinggi dan juga banyak kriminalitas. Paham? Paham. Yang ketiga ada zona perumahan para pekerja. Zona ini
paling banyak ditempati oleh para pekerja-pekerja pabrik di industri. Jadi di kawasan ketiga ini ditempati oleh para pekerja-pekerja yang memilih tempat ini karena dekat dengan tempat kerja mereka, juga menyesuaikan gaji mereka per bulannya. Ada yang tanyakan? Oke, lanjut yang keempat, zona pemukiman lebih baik dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tingkat kondisi ekonomi umum stabil, sehingga lingkungan pemukimannya menunjukkan derajat keteraturan yang tinggi. Jadi di pemukiman keempat ini ekonominya mulai stabil, bisa dibilang juga gimana ya, daerahnya tuh asri gitu, enggak apa. Nah, terus jauh dari keramaian kota juga. Bisa dibilang di sini juga bangunan-bangunannya agak sedikit mahal dari zona yang para pekerja itu. Bangunan-bangunannya juga lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ngerti? Yang terakhir ada zona para pengelaju atau zone of commuters. Di daerah ini berada di pinggiran kota, mulai bermunculan perkembangan pemukiman baru yang berkualitas tinggi. Mereka tinggal di zona itu dan bekerja di kota setiap hari. Jadi di zona ini tuh ditinggali oleh kayak pekerja yang pempek gitu. Misalnya rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Mengapa memilih tempat ini? Karena di tempat ini tuh mereka menganggap rumah yang sebelumnya itu sangat ramai, sehingga ingin mencari kedamaian gitu. Kan di daerah ini tuh masih jauh dari keramaian kota juga, hampir sama yang keempat. Juga tidak ada polusi, pokoknya nyaman lah. Terus tetapi ada konsekuensinya, yaitu jauh dari tempat kerja. Cukup sekian, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Adiana Maksudnya. Oh iya sedikit. Ini contoh kota yang menerapkan teori konsentris. Ini pusatnya mungkin ya, soalnya di videonya nggak ada yang berbentuk bulat. Ini pusatnya, ini pinggirannya. Oke, mengapa kota London ini menerapkan teori konsentris? Ada yang tahu? Tidak. Menurut teori yang aku baca dari artikel-artikel, ternyata kota London ini menerapkan teori konsentris ini akibat Perang Dunia Kedua. Teori sektor. Adik geser sini, Dik. Deket yang nah. Teori sektor. Teori ini dikembangkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939. Model sektor ini merupakan hasil penelitiannya mengenai pola-pola sewa rumah tinggal atau residential rent pattern di kota 25 kota di Amerika Serikat sebagai pattern of sector serikat. Hoyt mengatakan ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota di Amerika cenderung terbentuk sebagai pattern of sector atau pola sektor, bukan pola zona konsentris. Zona pusat daerah kegiatan. Zona pusat daerah kegiatan merupakan kawasan atau wilayah yang menjadi inti dari berbagai kegiatan seperti kegiatan bisnis, pertokoan, gedung, bank maupun pasar. Jadi pusat daerah kegiatan ini terdapat pada bagian satu, tepatnya di pusat kota, Di tengah. tengah kota. Yang kedua, zona terdapat grosir dan juga manufaktur. Zona ini umumnya dijadikan sebagai kawasan niaga dan juga industri ringan, seperti kegiatan
toko-toko grosir dan juga pabrik-pabrik kecil. Zona ini termasuk pada zona yang kedua yang terdapat di sebelah sini yang membuat bagian hijau. Ya, itu kan Hijau. bentuknya gitu. Dan yang ketiga zona daerah pemukiman. Ini yang kedua yang biru sama di atas. Dua yang ini berarti yang atas. Yang ungu. Yang ungu. Dan yang ketiga zona daerah pemukiman kelas rendah. Zona atau kawasan ini ditempati dan juga ditinggali oleh para penduduk dengan penghasilan rendah dan didominasi oleh para buruh. Zona atau kawasan ini tidak termasuk kota yang kurang diinginkan untuk dijadikan tempat tinggal. Oh, ngerti nggak semuanya? Ngerti. 3. Zona daerah ini dapat kita lihat berada di sebelah sini ya. Dan yang nomor 4 itu ada zona daerah pemukiman kelas menengah. Di wilayah ini merupakan wilayah yang cukup jauh dari kegiatan industri. Dan dihuni oleh para penduduk yang memiliki pendapatan yang menengah. Zona ini terletak di bagian sini. Paham nggak semuanya? Semuanya Diulang. Diulang. Contoh kotanya sih, contoh kotanya. Contoh kotanya itu ada di kota Bandung. Kota kelahiran. Dan yang kelima itu ada zona daerah pemukiman kelas tinggi. Zona ini ditempati oleh para penduduk yang bisa dikatakan sebagai kaum elit, di mana yang menghuni daerah itu ialah para pejabat. Pemukiman ini terletak cukup jauh dari kawasan industri, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu cukup mudah. Daerah elit ini terletak di daerah Jakarta, lebih tepatnya Kelapa Gading. Apakah semuanya mengerti? Mengerti. Ada yang ingin tanyakan? Dimas? Ya, selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh Nah. Jadi contoh kota yang masih menerapkan teori sektor, yaitu contohnya itu ada kota Calgary. Mungkin kita bisa apa itu namanya? Kita bisa talar sendiri bagian-bagian dari zona-zonanya. Ditalar. Sekian dari saya. Oh, dijelasin. Yang akan disampaikan oleh Saudari Nazar Nurul Jahrani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konseptual. Apa sih teori konseptual? Jadi itu dikembangkan oleh Ekman pada tahun 1965. Teori ini menggabungkan dua pandangan antara teori konsentris dan teori sektoral. Namun teori konsentris lebih menonjol, dan ini juga pasti ada kaitannya sama teori konsentris. Yang pertama ada zona pusat daerah kegiatan. Jadi ini tuh nggak ada ya. Ayo, skip dulu nih. Oke, lanjut. Yang pertama ada zona pusat kegiatan, pusat kotanya. Jadi di sini tuh masih wilayahnya masih modern gitu. Udah modern wilayahnya. Udah modern apa mulai modern? Udah modern. Ya. Yang kedua, Parat. Oh, bedanya? Beda. Di mana? Aja.
Zona peralihan. Jadi zona peralihan itu masih terikat pada pusat kota, namun ekonominya terlalu miskin. Soalnya jadi yang kedua itu zona peralihan. Zona ini zona ini masih terikat pada pusat kota. Ekonominya masih terlalu miskin, namun sudah mulai berkembang. Contohnya itu kayak di Kota Tasikmalaya kan itu masih rendah itunya. UMKM. Rendah. Nah, namun sudah mulai berkembang. Contohnya sudah mulai membangun perhotelan, terus ada tol Gede Bage, yaitu Tasik dan Cilacap. Hotelnya itu Hotel Grand Metro Hotel. Selanjutnya perkembangan yang berkembangnya pendidikan kota. Contohnya itu perguruan tinggi yang berkembang di daerah pinggiran kota di Yogyakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Contoh lain itu di Jakarta Barat berkembang BSD City dan Alam Sutra. Kenapa bisa berkembangnya ke pinggiran? Karena padatnya pemukiman di wilayah tersebut, jadi berkembangnya ke pinggiran seperti yang wilayah. Paham nggak? Poinnya teh yang disebutinnya teh beda si Najlana, jadi bisik gak ngerti ke kitanya gitu. Ini mah ada anu. Sama ya, naon sih bedana? Ada di buku mah gini. Zona yang berkembangnya ke pinggiran itu kayak kenapa bisa berkembangnya ke pinggiran? Karena di wilayah pusat itu padat, jadi wilayahnya ke pinggiran. Contohnya itu apa? Contohnya itu ada universitas yang di Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Contoh lainnya itu Jakarta Barat. Di Jakarta Barat itu ada BSD City dan Alam Sutra. Selanjutnya itu zona pengaju. Apa itu zona pengaju? Zona pengaju itu jadi perpindahan suatu penduduk dari satu tempat ke tempat lain tapi tidak menetap. Contohnya gini, kayak orang itu bekerja di pusat kota, dia itu pulang pergi, jadi nggak menetap. Itu zona pengaju. Karuanana ditulis Selanjutnya apa? itu sektor di wilayah desa. Sebenarnya sektor itu Ada gak? Ininya ada gak? Yang sektor? Yang sektor-sektor? coba di buku Atuh di buku paket aja. sebelumnya sektor itu apa? Sektor itu atau kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor. Yang pertama itu ada sektor kelas menengah. Sektor kelas menengah itu ditempati oleh para pekerja karyawan yang memiliki keahlian. Contohnya guru. Contohnya itu di perumahan yang di belakang sekolah ini, itu kan di perum itu ditempati oleh guru SMA 1 juga. Nah itu contohnya sektor kelas menengah yang memiliki keahlian. Yang kedua sektor kelas menengah ke bawah. Di situ masyarakatnya berpenghasilan menengah hingga rendah. Jadi mereka mampu untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Contohnya di Kota Banjar itu ada pabrik garmen. Contoh. Yang ketiga sektor kelas pekerja. Di sini ditempati oleh para pekerja kantoran. Selanjutnya sektor industri dan kelas pekerja ke bawah. Nah yang sebelumnya kan kelas pekerja itu kantoran, jadi kayak mereka gajinya lumayan. Kalau yang sekarang itu kelas industri dan kelas pekerja ke bawah. Kalau industri itu contohnya kan makanan, minuman, jadi kayak pakaian, kayak industri tekstil. Contohnya itu di PT Sumber Mekar Tekstil Indonesia. Itu wilayah sektor industri dan pekerja kelas bawah.
drawing di PPT. Untuk materi Najla ada di buku paket nomor 64. Ada di halaman 64 barangkali ada yang mau ditanyakan boleh ya. Nanti dikirim ke grupnya PPT-nya yang sudah benar. Sekali lagi mohon maaf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori pusat ganda banyak atau isi ganda. Teori ini dikenal oleh ahli geografi C.D. Harris dan L. Uliman pada tahun 1945. Menurut model ini, sebuah kota adalah struktur yang kompleks dan punya lebih dari satu pusat dan aktivitas di sekelilingnya. Akan muncul titik-titik pemusatan yang lain seperti pelabuhan, bandara, universitas, dan pusat bisnis lainnya. Dalam teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti halnya pada teori konsentris sektoral. Di sini yaitu poin pertama central business district, yaitu adalah istilah untuk menyebut kawasan pusat bisnis atau kegiatan bisnis atau disingkat dengan CBD yang telah menjadi area kota utama atau yang dikhususkan untuk perdagangan dan bisnis. CBD juga merupakan pusat keuangan kota dan salah satunya yang lebih ramai. Jadi CBD itu kayak pusat bisnisnya gitu, kayak kegiatan bisnis itu ada di titik itu. Ngerti gak? Jadi yang kedua itu wall face link manufacture like manufacture. wall face link manufacture. Sebelumnya di sini ada yang tahu manufaktur itu apa? Manufaktur itu adalah pengolahan bahan mentah melalui proses kimia dan fisik dengan tujuan mengubah tampilan, sifat, dan bentuk produk akhir. Contohnya? Contohnya itu ya kayak pabrik. Kela izin. Contohnya itu kayak pabrik mobil gitu kan, pabrik industri yang ngolah yang tadinya tuh kayak belum jadi bentuknya gitu. Jadi itu teh kayak pabriknya di situ gitu buat membuat mobil tuh kan, mobilnya di Kan tadi teh bahan mentah jadi bahan jadi cenah ya. Terus jadi contohnya teh kayak heeh. itu teh kayak buat membuat mobil jadi Nah, gitu kali. Sok kumacing. kayak bikin kerangkanya dulu teh di situ, terus nanti teh bakalan diekspor
Oke. Ya, terus zona kedua ini yang terdiri dari pusat grosir, manufaktur yang pada umumnya digunakan kawasan niaga, industri kecil yaitu contohnya Bekasi, karena Bekasi itu termasuk ke kota grosir karena di situ banyak toko grosir. Ada yang mau ditanyakan? Yang ketiga yaitu low class residential. Pada umumnya zona ini terdiri dari tempat tinggal bagi kaum buruh serta kaum murba. Kaum murba itu kayak kaum jelata gitu. Biasanya Ya Allah. biasanya pemukiman yang dekat dengan lokasi pusat perdagangan karena kaum buruh yang bekerja di tempat dan lokasinya menjadi pusat bisnis, yaitu contohnya pekerja industri. Jadi Ada yang mau ditanyakan? Makasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Selanjutnya yang keempat ada medium class residensial. Jadi Sani di sini. medium class residensial itu pemukiman untuk kelas menengah. Pada zona ini tergolong lebih baik daripada zona pemukiman pada zona 3. Baik dari segi fisik maupun penyediaan fasilitas kehidupannya. Penduduk yang tinggal di zona ini biasanya berpenghasilan menengah, contohnya seperti karyawan kayak gitu. Selanjutnya yang kelima ada high class residential atau pemukiman kelas tinggi. Pada zona ini mempunyai kondisi paling baik dalam artian fisik maupun fasilitasnya. Lingkungan alamnya pun menjadikan kehidupan yang aman, tentram, nyaman, dan sehat lah. Hanya golongan penduduk yang berpenghasilan tinggi yang hanya bisa tinggal di sini. Contohnya kayak CEO, kayak gitulah yang hanya bisa tinggal di sini tuh. Selanjutnya, ya seperti itu Andara sebelah Andara. Terus ada yang kurang mengerti gak? Paham. Selanjutnya yang keenam ada heavy manufacturing. Jadi pada zona ini merupakan konsentrasi pada pabrik-pabrik besar. Kita lihat yang di laptopnya sok lihat kita yang ini. Yang 6 tuh yang ini bukan sih? Nah, jadi heavy manufacturing ini yang kecil. Nah, pokoknya yang tua ini. Yang tua ini. Ungu, lemping. Yang di sini ya zonanya. Jadi pada zona ini itu terdapat pabrik-pabrik yang besar, industri besar gitu, yang memproduksi barang-barang yang berat. Berdekatan dengan zona ini biasanya mengalami masalah berbagai permasalahan lingkungan seperti polusi udara, kebisingan, kesemerawutan lalu lintas dan sebagainya. Tetapi pada di daerah ini juga terdapat berbagai lapangan pekerjaan yang banyak. Wajar apabila pada zona ini kelompok penduduk berpenghasilan rendah berdampak tinggal dekat dengan heavy manufacturing. Mengerti? Selanjutnya ada Outing Business District. Jadi zona ini itu yang ini. Nah, ini ya, yang kecil ya. Zona ini itu muncul untuk memenuhi kebutuhan dari low class residential dan medium class residential, memenuhi kebutuhan dalam bidang kayak makanan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi si low class residential dan
residensial itu tidak harus ke sentral business district untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bisa ke ini, outing business district. Mengerti? Paham. Jadi industri sumber itu industri pinggiran, nah di sini jauh dari pusat ini. Sebagaimana perkembangan industri lainnya, transportasi merupakan kebutuhan penting untuk zona industri pinggiran. Meski berada di pinggiran kota, kawasan ini memiliki fasilitas berupa jalur transportasi yang sesuai. Zona industri pinggiran kota juga dapat berkembang menjadi pusat inti baru hingga akhirnya mengembangkan pola distribusi sendiri. Jadi pada dasarnya teori pusat kegiatan banyak atau teori inti ganda itu terdapat banyak inti yang jadi pada teori inti ganda ini banyak zona yang bisa membuat inti sendiri gitu. Jadi punya masing-masing. Jadi si sentral business district itu pusat kota ya, inti. Si ini juga outing business district itu bisa jadi inti juga. Jadi ya di daerahnya. Jadi disebut juga makanya disebut teori inti ganda atau teori inti banyak gitu. Banyak ini ya, banyak. Jadi banyaknya gitu. Udah kan mengerti ya? Ya. Selanjutnya. Oh, nggak ada, masih ada. Nah, contoh kota yang menerapkan teori inti ganda itu ada di Sudirman, Jakarta Selatan. Bahasanya dong, jaksonya. Udah. Kasih. Selanjutnya, Ulan. Yang terakhir itu ada faktor pendorong dan penarik urbanisasi. Ada 3 ya. Yang pertama kemajuan teknologi dan pendapatan sektor industri. Jadi kemajuan teknologi itu akan meningkat kemanapun produktivitas dunia industri, baik aspek teknologi industri maupun aspek jenis produksi. Nah, yang kedua, kota merupakan daerah yang banyak mengembangkan sektor industri. Nah, sektor industri itu merupakan daerah yang banyak mengembangkan sektor industri. Faktor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional. Yang ketiga, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan transportasi di kota lebih memadai. Nah, kesehatan itu jadi di kota, jadi kesehatan kalau di kota itu lebih memadai baik dari alat-alatnya maupun layanannya yang baik. Nah, terus sarana dan prasarana pendidikan di kota itu jadi karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Contohnya media pembelajarannya lebih gampang diakses. Yang ketiga itu ada transformasi. Transformasi itu jadi di kota sudah lengkap, mudah untuk diakses dan kemana-mana bisa sudah cepat. Paham nggak? Paham. Urbanisasi apa? Udah belum nih? Siapa yang nanya? Oh, Masya Allah. Saya mau bertanya kepada Wulan, apa itu urbanisasi? Apa itu urbanisasi? Jadi urbanisasi itu perpindahan penduduk, misalkan dari kota ke desa. Dari desa ke kota. Jawab. Oke. Sudah selesai. Saatnya yang dinantikan
lagi kita ice breaking. Jadi Gak usah di video. Di video. Oh. Jadi ice breakingnya itu diperhatikan ya. Kita mainnya antonim. Ya antonim. Jadi kalau misalnya cacing kan pendek jadi panjang. Tangannya kayak gini. Cacing. Ini cacing. Kalau ular kayak gini. Tapi komandonya hanya di satu orang yaitu aku. Kalau misalnya Jahro yang ngomong jangan diikutin. Ayo mulai. Diam, jangan ikutin diam aja. Ini ya. Komando dari aku. Kalau ada yang ngomong selain aku, berarti jangan ikutin. Oh, 3. Latihan dulu, latihan. Cacing. Ular. Cacing. Ular. Ular. Oke, langsung ya, langsung. Ada mana baru. Mela, ada Mela. Again. Siap. Udah berdiri. Mulai. Cacing. Ular. Ular. Udah tangannya nyari 3. Dua itu satu orang lagi. Orang bantuan. Mundur. Satu, dua, tiga. Cacing. Ular. Ini ada 2. Satu, dua, tiga. Ular. Cacing. Ular. Cacing. Ya. Tadi kurang. Ulang be, ulang. Para pekerja itu jangan angkat tangan orang. Zona perumahan para
Perumahan para pekerja. Zona perumahan para pekerja itu contoh perumahan tentang perumahan kayak dulu tuh biji. Bagaimana Kak Ibu? Oh. Sama bebek. Gitu astagfirullah. Yang di belakang semanci. Ya. Jadi tadi zona itu zona perumahan para pekerja itu zona yang contohnya kayak di belakang semanci itu kan dekat dengan sekolah kan para pekerja itu ada yang jadi guru seperti Bu Yeni. Bu Yeni itu bekerja di sekolah semanci jadi dekat dengan sekolah dengan tempat pekerjaannya. Cukup sekian. Ya dia nih. Ini pegang kelompoknya. Berteman. Dong. Iya, apa tadi yang baru dijelasin sama si Wulan, apa yang dimaksud urbanisasi? Gampang, sumpah. Wulan. Perpindahan dari desa ke kota. Ya betul. Ini ada modus yang mau semua. Diam. Duduk. Yang bisa angkat tangan maju ke depan. Sebutkan. Iya, angkat tangan dulu kalau nggak maju ke arah. Iya, angkat tangan dulu. Sebutkan 3 negara yang berawalan huruf B. Negara. Peserta itu katanya. Huruf B. Bawah dulu belum 1, 2. Belum 1, 2, 3. Belanda, Belgia. Belanda, Belgia, Bulgaria. Penutupan. Iya, udah tidak TikTok. Penutupan. Bapak saha. Adi. Penutupan lah. Adi. Ya. Cukup sekian kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.